1. Pengertian hukum acara peradilan industrial. Hukum acara peradilan industrial merupakan cabang dari hukum acara perdata yang secara khusus mengatur tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peradilan ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja dan pengusaha yang berselisih dalam konteks hubungan kerja. Peradilan industrial bersifat khusus karena menggunakan prosedur yang berbeda dari peradilan umum dan menekankan penyelesaian yang cepat dan efisien. Kedua dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. UU ini merupakan dasar utama penyelesaian perselisihan hubungan industrial. UU ini mengatur proses penyelesaian melalui tahapan bipartit, tripartit, hingga ke pengadilan hubungan industrial. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. UU ini mengatur ketentuan umum tentang ketenagakerjaan, termasuk hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Sebagai substansi, UU ini sering menjadi rujukan dalam penyelesaian perkara di PHSI. 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005. Perma ini mengatur secara teknis tata cara pengajuan gugatan dan proses beracara di pengadilan hubungan industrial. Keempat, hukum acara perdata. Ketentuan hukum acara perdata diterapkan secara subsidiari apabila hal-hal tertentu tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang PPHI. Yang ketiga, kewenangan pengadilan hubungan industrial. PHI adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan negeri. PHI memiliki kompetensi absolut terhadap 4 jenis perselisihan. 1. Perselisihan hak. Perselisihan ini timbul karena adanya perbedaan penafsiran mengenai hak normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama. 2. Perselisihan kepentingan. Jenis perselisihan ini muncul dalam konteks perundingan mengenai syarat kerja baru yang belum pernah ada sebelumnya. Biasanya muncul saat perundingan perjanjian kerja bersama. 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja, PHK. Perselisihan ini berkaitan dengan sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja dan hak-hak yang muncul akibat PHK, seperti pesangon dan kompensasi lainnya. Keempat, perselisihan antar serikat pekerja. PHI juga berwenang menyelesaikan konflik antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, khususnya menyangkut keabsahan dan perwakilan dalam perundingan kerja bersama. Keempat, tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 1. Tingkat bipartit. Tahapan awal yang wajib ditempuh sebelum melanjutkan ke instansi pemerintah. Pihak pekerja dan pengusaha berunding secara langsung. Jika dalam waktu 30 hari kerja tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan dapat didaftarkan ke Disnaker. Tingkat kedua, tripartit. Diselesaikan melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, biasanya Dinas Tenaga Kerja. Mediasi. Mediasi dilakukan oleh mediator resmi. Jika berhasil, dibuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke FAI. Jika gagal, mediator memberikan anjuran tertulis. B. Konsiliasi. Dilakukan oleh konsiliator. Berlaku untuk perselisihan hak, kepentingan, dan PHK. Konsiliator juga akan memberikan anjuran bila gagal. C. Arbitrase. Dapat ditempuh bila disepakati oleh para pihak. Putusan arbitras bersifat final dan mengikat, tidak berlaku untuk perselisihan PHK. V. Prosedur acara di pengadilan hubungan industrial, PHI. 1. Pengajuan gugatan. Jika mediasi dan konsiliasi tidak berhasil, maka gugatan diajukan ke PHI. Gugatan harus disertai bukti upaya penyelesaian sebelumnya dan anjuran dari mediator. 2. Pemeriksaan persidangan. Persidangan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 1 hakim karier dan 2 hakim ad hoc dari unsur pengusaha dan pekerja. Pemeriksaan dilakukan secara cepat,
dengan batas waktu maksimal 50 hari kerja. 3. Alat bukti. Alat bukti dalam perkara perdata berlaku pula di fee seperti bukti surat, perjanjian kerja, slip gaji, bukti saksi, rekan kerja, pengurus serikat, pengakuan, persangkaan. Keempat, putusan. Putusan dapat berupa menerima gugatan, menolak gugatan, mengabulkan sebagian. Untuk kasus tertentu, putusan dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, uit voorbaar bis voorraad. 6. Upaya hukum. Birinci kasasi. Kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan perselisihan hak, perselisihan PHK, perselisihan antar serikat pekerja. Putusan atas perselisihan kepentingan tidak dapat diajukan kasasi karena bersifat final dan mengikat. Kasasi diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima. 2. Peninjauan kembali, PK. PK adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan alasan yang ditentukan dalam hukum acara perdata. 7. Ciri khas peradilan hubungan industrial. 1. Khusus dan tertutup. Peradilan ini hanya menangani kasus hubungan industrial dan prosesnya lebih bersifat internal antara pekerja dan pengusaha. 2. Cepat dan efisien. Batas waktu proses diperketat, maksimal 50 hari kerja. Berbeda dengan peradilan perdata biasa yang bisa berlangsung lama. Ketiga, majelis campuran. Uniknya, hakim terdiri dari hakim karier dan 2 hakim ad hoc yang berasal dari unsur buruh dan pengusaha. 4. Tidak ada mediasi di pengadilan. Berbeda dari perkara perdata biasa, PHI tidak memiliki tahap mediasi karena proses tersebut sudah dilakukan di luar pengadilan. Kedelapan contoh kasus singkat. Kasus. Seorang karyawan kontrak diberhentikan tanpa peringatan dan tanpa kompensasi. Langkah penyelesaian. 1. Bipartit. Karyawan meminta penjelasan dan kompensasi. Gagal. 2. Mediasi. Diajukan ke Disnaker. Mediator mengeluarkan anjuran, tidak dipatuhi. 3. Gugatan ke PHI. Karyawan menggugat dan majelis PHI memutuskan bahwa PHK tidak sah, serta memerintahkan pengusaha membayar ganti rugi sesuai UU Ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Biarkan hukum bicara.